Nasihat yang dulu. Kota suwe di wah. Pas kamera on kan nunduk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh rombongan forum honorer Database Next JPNS yang tidak tersebutkan satu persatu nama dan gelarnya, rekan-rekan insan pers, kemudian teman-teman kita dari Satpol PP yang telah membantu menyampaikan pertemuan pada hari ini. Alhamdulillah, senantiasa bersyukur kita kepada Allah SWT pada pagi hari ini masih diberikan depan rahmat dan karunia Allah, terutama kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa bersilaturahmi di kantor DPD Kampar, khususnya bagi saudara-saudara kami menyampaikan aspirasi dan kami menerimanya dalam kesempatan hari ini. Moga-moga apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridho dari Allah SWT dan tujuan maksud saudara-saudara semuanya diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Amin. Selanjutnya, salam salam Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Semoga salat kita Rasul juga tercurah kepada kita dan senantiasa kita perbanyak salawat dan salam, dan tentunya kita barengi dengan banyak amal-amal sunnah sebagaimana tuntunan Baginda Rasul. Teman-teman semua yang saya hormati, pertama kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di kantor DPD Kampar. Hari ini kami terima di ruang Banggar. Saya menyampaikan salam dari ketua dan kawan-kawan pimpinan lainnya, karena ketua DPR hari ini sedang ada acara keluarga, kita tidak bisa hadir menerima kawan-kawan. Kemudian dua orang pimpinan lagi, Pak Zulpan hari ini berada umroh, Pak Sunardi juga ada hal mendesak yang tidak bisa ditinggalkan. Maka pimpinan DPR, saya sendiri yang menerima hari ini, moga-moga aspirasi, usulan, harapan Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara semuanya bisa diterima dengan baik. Kemudian saya konfirmasi juga tadi ke Pak Mitra untuk menghubungi Komisi 2 yang berhubungan dengan pendidikan. Ini semuanya CPNS di pendidikan aja. Ya, kamu ya. Jadi saya minta Pak Mitra menghubungi Komisi 1, tapi belum ada konfirmasi karena yang berhubungan dengan Komisi 1. Kemudian juga di Komisi 2 yang berhubungan dengan pendidikan, kesehatan dan informasi. Tapi meskipun saya sendiri, moga-moga bisa mewakili kawan-kawan yang lainnya ya. Jadi tanpa memperpanjang mukadimah, saya persilakan dulu perwakilan rombongan untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Karena memang saya lihat sebenarnya ini beberapa hari lalu suratnya masuk, tapi saya lihat tujuannya ke ketua DPR. Maka sesuai dengan administratifnya saya sampaikan ke ketua dulu. Jadi kita menyampaikan, mohon dibantu bang, terima dulu. Kali ini saya mewakili teman-teman DPRD menerima Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Karena itu saya persilakan perwakilan menyampaikan maksud dan tujuannya.
yang sebenarnya secara umum sudah kami ketahui karena beberapa bulan ini kita disibukkan dengan P3K dan lain sebagainya. Dan kami meyakini ini akumulasi dari proses itu semua. Maka tanpa memperpanjang untuk silakan perwakilannya menyampaikan maksud dan tujuannya dalam kesempatan ini. Saya persilakan sebutkan nama, kemudian instansi mana. Saya ingin tahu juga ini semua yang hadir ini berapa jumlahnya dan dari instansi apa saja honornya. Ya, oke ketua, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan Pak, nama saya M. Aminul Akbar. M. Aminul Akbar, ketua dari Forum Honorer Non Database ex CPNS. Mungkin seperti sebelumnya yang sudah Bapak ketahui pada saat kita pertama jumpa kemarin Pak, permasalahan kami ini kan Pak tidak di awalnya tidak bisa mengikuti tahapan ketiga dikarenakan kami sudah mengikuti seleksi CPNS dan gagal. Jadi intinya Pak, singkat saja Pak ya. Ini kami sudah melayangkan surat ke DPR tanggal 17 Januari kemarin Pak. Namun sampai sekarang kami belum mendapatkan jawaban Pak. Dan dalam perjalanan sebelum kami mendapatkan jawaban dari surat kami, sudah keluar edaran Bupati pada tanggal 12 Februari kemarin yang mengatakan bahwa kategori kami ini tidak bisa diperpanjang masa kerjanya atau ya sama diberhentikan lah katanya itu Pak kan. Jadi yang kami nggak tahu mau mengadu kemana lagi gitu Pak kan. Soalnya dari kepala OPD kami mengatakan memang ini kalau surat edaran dari Bupati kami tidak bisa apa-apa gitu aja Pak. Jadi kami mungkin lebih jelas ya Pak akan disampaikan oleh kawan saya Saudara Rusdi. Saudara Rusdi silakan. Assalamualaikum Pak, saya perwakilan dari forum ini. Nama saya Muhammad Rusdi. Ya. Jadi Pak, kami dari awalnya dulu pernah berkoordinasi dengan BKPSDM selaku instansi pembina kepegawaian Pak. Jadi kami dulu mengkonsultasikan, kan kami intinya waktu itu SK kami tidak relevan dengan jabatan P3K di saat itu, tidak kedua nih. Jadi waktu kami koordinasi, kata orang BKPSDM kami tidak bisa mengenal P3K karena alasannya SK tidak relevan dengan jabatan dilamar dan kami tidak termasuk dalam database. Jadi ada dua jabatan waktu itu Kabupaten Kampar membuka Pak, ada P3K dan ada CPNS. Karena kami tidak bisa kata BKPSDM memilih P3K, arahan dari BKPSDM arahannya ke CPNS Pak. Nyata-nyatanya waktu kami sudah mengikuti seleksi CPNS dan telah meresmi akun, itu ada surat edaran Bupati Kampar yang menyatakan bahwa semua tenaga honorer bisa ikut tahap seleksi P3K tahap kedua. Jadi kami di saat itu akun kami telah terkunci sebagai pelamar CPNS. Kami tidak bisa melamar ke P3K tahap kedua. Jadi waktu itu kami juga pernah mensurati DPR untuk mereset akun kami supaya kami bisa menjadi pelamar tahap kedua, supaya kami terdaftar dalam database itu sebagai tenaga non ASN aktif. Sedangkan upaya kami sudah sampai ke BKN juga tidak ada kejelasan. Di bulan Februari tanggal 12 surat Bupati melayangkan kami dikenak di poin B, pegawai non ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan database BKN yang tidak lulus seleksi itu tidak berhak direkrut kembali dan diperpanjang. Jadi intinya Pak, kami kan di sini rata-rata sudah bekerja sudah lama.
hanya gara-gara pilihan kami CPNS, kami bisa dikategorikan untuk tidak diperpanjang, Pak. Jadi kawan-kawan ini semuanya rata-rata sudah lama bekerja, Pak, di sini. Kalau kami menelaah membaca surat Menpan RB itu, Pak, yang kategori dirumahkan tuh yang 2 tahun ke bawah pengalaman kerjanya, itu kategori dirumahkan di surat Menpan RB. Jadi kami kemarin sudah tanya BKPSDM juga, Pak, kan kami sudah lama bekerja. Jadi kategori seperti kami ini memang dari dinyatakan dirumahkan kata BKPSDM, Pak. Jadi seperti itu. Mungkin ada kawan-kawan lain lagi tambahannya, silakan. Ada satu lagi, Pak. Kami kan, Pak, sempat juga berkonsultasi ke BKN Regional 12 di Pekanbaru, Pak. Informasi yang kami dapatkan dari BKN itu, Pak, yang pertama, waktu kami konsul setelah dari sini, kami kan langsung ke sana, Pak. Jadi informasi yang dari BKN, pertama, belum ada aturan untuk merumahkan kami lah gitu, Pak, kan. Yang kedua, sampai saat ini BKN akan masih mencari regulasi yang tepat untuk kalian ini, katanya, Pak. Sementara yang kami lakukan ini, Pak, kalaulah nanti di perjalanan keluar regulasi BKN, sementara kami sudah dianggap berhenti, gitu, Pak, kan. Yang kami takutkan akan timbul masalah baru nanti, Pak. Dengan masalah maksudnya situ, Pak, nanti kan keluar regulasi untuk kami, takutnya kami dinyatakan karena SK terputus pula nanti tersangkutnya lagi, Pak, kalau kami tidak diperpanjang masa kerjanya, gitu, Pak. Jadi informasi yang kami dapatkan sementara saat itu, Pak, pertama BKN mengatakan belum ada aturan yang mengatakan akan dirumahkan. Yang kedua, BKN masih mencari regulasi yang tepat untuk kami. Itu yang informasi yang kami dapatkan dari BKN, Pak. Ya. Kakak ada lain? Ada tambahan. Jadi gini, Pak, surat Menpan RB itu kan se-Indonesia dia pasti seragam, Pak. Cuman setiap daerah beda-beda cara tanggapinya, Pak. Daerah mana tuh? Contoh di Kabupaten Inggil, dia tidak menggunakan tenaga honorer. Apa dasar hukumnya? Dasar surat ini, Pak, surat Menpan RB nomor B5993-M.SN.01.00/2024. Di SE ini tidak ada bicara dirumahkan, Pak. Di SE Menpan ini. Cuman kan di Kampar di poin B yang tidak terdata dalam pangkaan database, yang tidak lulus seleksi CPNS, kan kami ibaratnya sudah tidak bisa lagi bekerja. Jadi kan kami meragukan hal itu, Pak, dasar BKPSDM merumahkan kami. Terus? Jadi ini, Pak, kalau kami secara pribadi kan harapan kami jangan di-PHK kan, soalnya untuk kedepannya, Kak, kita kan nggak tahu peraturan ini berubah. Kalau seandainya kami dirumahkan, mana tahu ada rekrutmen P3K untuk tahun kedepannya, nanti masa kerja kami kurang, Pak, tidak memenuhi syarat lagi, terputus. Jadi kan kalau seandainya karena anggaran, alasannya kan bisa juga misalkan gaji kami sekarang ini 1.500.000 kan juga bisa dibicarakan, Pak, untuk mengurangi bebannya kan, seharusnya kan gitu. Jadi intinya kami kesini gini, Pak, kami bisa dikatakan sudah tidak percaya sama BKPSDM karena selama ini aturan yang dikeluarkan itu berubah-ubah, Pak. Ini di luar kami, Pak, ya. Kemarin menyatakan persoalan yang database ini, Pak. Nyatanya kan sekarang timbul masalah baru, Pak. Ini di luar kami, Pak, ya. Masalah R2 R3 lagi yang keluar, Pak. Masalah kami belum selesai, tahu-tahunya udah muncul lagi masalah baru, gitu, Pak. Terus kan? Jadi kemudian yang ini, Pak, masalah yang berbagai ini seperti yang saya bilang tadi, Pak,
kan belum ada peraturan resmi dari BKN, Kemenpan dan Mendagri yang mengatakan akan dirumahkan itu, Pak. Soalnya informasi yang kami dapatkan, Pak, OPD ini tetap menganggarkan gaji untuk kami, Pak. Tetap ada anggaran untuk kami. OPD mana? Semua Apa buktinya ada? di DPA ya. Jadi ini Pak, kan kami di Januari masih ada anggaran kami di DPA OPD masing-masing. Cuma setelah keluar SE Bupati ini Pak, yang boleh dibayarkan, yang boleh direalisasikan itu tenaga non ASN mengikuti seleksi P3K tahap pertama dan tahap kedua. Sedangkan kami tidak mengikuti seleksi P3K karena kami memilih CPNS Pak, walaupun ada anggaran di DPA tapi tidak boleh direalisasikan. Itu dari informasi dari BKPSDM yang kami dapat Pak. Jadi kami sekarang, Pak, minta bantuan dan minta petunjuk ke DPR itu untuk menyelesaikan masalah kami ini, Pak. Artinya soalnya gimana, Pak, ya? Kami ini rata-rata ya udah punya tanggungan, udah punya keluarga, dan mungkin udah ada yang dia bekerja di atas 10 tahun gitu, Pak. Dimohon bantuan dan petunjuk dari Bapak gitu. Ya, ada lagi. Ini ada yang menyampaikan? Ada? Nah, sama semuanya? Baik, terima kasih. Kalau nggak ada yang disampaikan lagi, saya akan tanggapi. Pertama, ini sebenarnya kebijakan ini bukanlah kebijakan sifatnya parsial, tapi sifatnya nasional. Karena memang kenapa kemarin ketika proses seleksi P3K kami berjuang habis-habisan, karena memang tahun ini momen terakhir bagi honorer yang sudah belasan tahun itu, ini kesempatannya bisa direkrut menjadi ASN dalam bentuk P3K. Dan tahun selanjutnya yang berlaku itu aturan normatif CPNS S1 batas usia 35 tahun. Dan itu yang berlaku. Jadi tidak ada lagi ruang untuk yang honor belasan tahun. Apalagi kalau umurnya sudah tidak sesuai dengan ketentuan aturan tersebut. Makanya kemarin saya termasuk ngotot kenapa diberi ruang seluas-luasnya. Karena memang dari Kemenpan RB itu memberikan ruang seluas-luasnya kepada daerah untuk membuka kesempatan bagi tenaga honorer yang sudah lama mengabdi ini bisa diangkat menjadi P3K. Tapi kebijakan itu tentu ada kontradiktifnya dengan pemerintah daerah. Salah satunya terkait anggaran kemarin. Tapi bagaimanapun sebenarnya ada solusi dari pusat, tapi kebijakan di daerah tak sama rata karena satu dan lain hal. Jadi kita jangan bicara itu dulu kondisi seperti ini. Yang penting bagaimana kawan-kawan itu bisa kita perjuangkan. Saya tadi belum turun, saya kontak ke pimpinan saya di Komisi 2 itu. Mereka memang mengatakan belum ada perubahan regulasi terbaru. Tapi ini akan dibahas di Komisi 2 DPR RI terkait nasib kawan-kawan semua. Karena memang bagi yang sudah menggunakan akunnya baik ikut tes CPNS ataupun P3K, ini hanya bisa digunakan satu kali pemakaian. Maka nggak bisa. Saya sudah minta sampaikan masalah ini, bisa nggak yang sudah terlanjur ikut CPNS tahu-tahu ada lagi keluar regulasi terkait peluang kawan-kawan kemarin bisa P3K, bisa nggak? Nggak bisa. Ini BKN langsung dengan BKN dengan Kemenpan RB menyampaikan, karena akun itu cuma bisa digunakan sekali. Saya memahami benar bagaimana kawan-kawan semua ingin memperjuangkan haknya. Maka sama-sama kita berjuang dengan cara yang arif, dengan cara yang bagus. Tidak usah memanas-manaskan suasana, karena kita butuh dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah Kampar. Kami sebagai perwakilan Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara semuanya akan berjuang. Saya akan buat surat tebusan, buat surat ditujukan ke Komisi 2 DPR RI supaya
problem kita ini juga masuk dalam problem nasional yang akan dibahas di Komisi 2 DPR RI. Intinya kita minta solusi dalam kondisi seperti ini. Apa solusi buat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya? Yang saya lihat di sini 10 tahun ini, ada yang 10 tahun, 12 tahun. Ini kan kasihan kalau mengikuti mekanisme undang-undang ASN ini untuk IPCPNS nggak bisa lagi ya. Rata-rata S1 ya. S1 itu batas usia 35 tahun. Ya rasa kalau udah belasan tahun seperti ini usianya mungkin udah di atas 35 tahun. Maka tentu peluang untuk ikut itu tertutup. Tapi apakah nasib Bapak Ibu ini dibiarkan begini saja? Tentu kami tidak akan tinggal diam juga. Kita berjuang sama-sama sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Saya berjuang dengan kawan-kawan di DPRD, nanti akan menyampaikan aspirasi Bapak Ibu semuanya. Ada berapa jumlahnya? 131 orang. Itu Pak berada 131 itu Pak mungkin belum terdata semua Pak. Soalnya Pak pada awal kami ke sini kemarin Pak itu jumlahnya cuma 125 Pak. Jadi seperti ini saja. Terkait yang tadi, kalaupun ada yang dianggarkan di DPA, memang secara regulasi undang-undang tidak digunakan dibayarkan. Karena semuanya tentu ada konsekuensi hukum, baik mengeluarkan uang maupun pengambilan atau pengeluaran uang. Maka yang disampaikan ke SDM itu memang benar, walaupun ada DPA-nya, tapi regulasi dasar hukum untuk mengeluarkannya ini belum ada. Tapi saya tidak akan tinggal diam dengan kawan-kawan semua. Ini saja, inventarisir permasalahannya itu, pastikan jumlah datanya supaya tidak bolak-balik nanti. Kalau sudah fix jumlah datanya, berapa jumlah seluruh honorer ini, baru nanti kami buat surat dari DPR ke DPR RI. Saya akan bawa langsung ke sana nanti. Biar nanti ketika pembahasan ini dilakukan, kita masuk dalam salah satu problem nasional yang akan dibahas di Komisi 2 itu. Maka buat dulu selengkapnya, inventarisirlah kawan-kawan yang belum masuk. Kalau memang katanya tadi belum terdata semuanya, lengkapi dulu datanya semuanya. Kemudian inventaris permasalahan masing-masing. Apakah yang karena kemarin sudah ikut CPNS nggak bisa ikut P3K, atau yang nggak lulus, atau bagaimana? Inventaris semua masalahnya, biar nanti surat kawan-kawan itu kami buat surat terusannya ke DPR RI. Ya, saya hanya bisa menjawab itu saat ini. Kondisinya memang regulasi yang menghambat kita. Ada yang mau sampaikan? Kalau dari forum kami ini Pak, permasalahannya memang sebentar sebelum saya lupa. Tadi terkait yang tadi, karena memang kita menunggu ini semua regulasi ini, bukan hanya di Kampar, tapi se-Indonesia kita mengalami hal yang sama. Maka tadi kan ada kekhawatiran, kalau kami di rumah kan gimana Pak? Nanti tahu-tahu keluar regulasi baru. Itulah gunanya pendataan itu. Pastikan datanya fix semua, kami pegang di DPR. Nanti kalau ada regulasi baru, jangan ada ganti nama, supaya nama ini yang menjadi prioritas. Karena kadang-kadang ada juga orang yang mengambil kesempatan ketika ada keluar regulasi baru. Maka karena forum ini sudah ada, ini kan forumnya non formal ya kan? Ada ketua, ada sekretaris kan? Ada? Ada Pak. Ada ya? Kalau ada, kami tunjuk aja Pak. nggak masalah. Kalau ada, coba nanti dipastikan lengkapi datanya, ya, lengkapi datanya supaya ini jadi pegangan kami. Kalau nanti ada regulasi baru dari pemerintah pusat, kita pegang data ini supaya nama-nama yang tercantum di dalam pendataan ini jangan sampai terabaikan hak-haknya selagi itu memang terpenuhi. Kalau terkait nanti ada kekhawatiran jam kerja, ya kan? Ya, nanti saya panggil, saya komunikasinya ke DPR supaya ini dikunci sampai adanya keluar regulasi terbaru. Artinya meskipun prosesnya di masing-masing instansi dirumahkan, tapi kita kunci. Kalau ada keluar regulasi baru yang memberi ruang kawan-kawan semua bisa aktif lagi, bisa ikut lagi, inilah orang-orang tadi menjadi prioritas. Tidak ada nama baru, tapi nama ini akan jadi prioritas. Nah, itu harapan kita semua tentunya.
Oke, ketuanya siapa? Nah, tolong didata ya. Kalau memang datanya belum masuk semua, datanya semua dulu. Soalnya kami gini Pak, kalau untuk soal permasalahan data Pak, Ya. kalau untuk OPD mungkin sudah lengkap Pak. Cuman kami kan ada juga beberapa dari yang di kota, yang di istilahnya yang dekat sini Pak. Ya. Itu ada yang dari kecamatan Pak. Kendala kami mendata yang kecamatan jauh gitu Pak. Ya. Cuman itu yang belum masuk datanya Pak. Nggak tahu apakah ada atau tidak ada, kami nggak bisa konfirmasi untuk saat ini Pak. Jadi maunya seperti apa datanya? Karena kalau datanya tidak baik, yang kita khawatirkan kita kan baca kemungkinan ini. Kalau sekiranya perjuangan ini nanti berujung dengan keluarnya regulasi terbaru yang memberikan ruang kepada kawan untuk melanjutkan pekerjaannya, tentu kalau yang tidak data di sini pasti akan tentu juga entah apapun nama formnya nanti. Kalau dari kami Pak, kalau memang gimana ya, kalau memang Bapak butuh datanya secepatnya Pak, kami cuma bisa saat ini Pak yang menyampaikan data itu Pak. Soalnya forum kami ini bukan baru lagi Pak, udah beberapa bulan yang lalu Pak. Dan mungkin ya istilahnya yang udah masuk dalam forum ini ya Pak, masih ada, mohon maaf nih Pak ya, masih ada yang beberapa orang yang payah diajak komunikasi gitu Pak. Jadi untuk mengumpulkan keseluruhan 130 sekian tadi kami aja sulit Pak, jangan mendata dari ke daerah lain gitu Pak. Kami sudah sebarkan forum kami ini juga nih Pak. Kan? Maksud saya bukan mendatangkannya, kan datanya, kita bicara data. Tapi kalau memang kemampuannya cuma segini, ya kita punya segini. Karena ini kan bicara komitmen. Kalau nanti ada keluar lagi yang baru, ternyata ada nama-nama yang tidak masuk dalam database, otomatis kan di luar komitmen kita. Itu maksudnya. Masalahnya gini Pak, kami udah menyebarkan informasi ini ke kawan-kawan yang lain Pak, dan udah dari bulan Desember kan ya Pak. Inilah yang bisa kami kumpulkan Pak. Ya sudah, apa kalau memang segini kemampuannya, sembari itu silakan saja. Coba mana tahu nanti ada masuk yang baru. Kami juga lagi siapkan nanti draftnya. Kami telah dulu bagaimana surat yang akan kami layangkan ke Komisi DPR. Tapi sebelum itu nanti saya mau komunikasi dulu dengan BKPSDM terkait nama-nama ini supaya ada komitmen keberlanjutan jika ada regulasi terbaru terkait permasalahan ini. Maka ada komitmen dengan BKPSDM agar nama-nama ini yang bisa dikunci. Ketika nanti ada regulasi baru, otomatis nama ini jangan sampai hilang, atau jangan sampai kawan-kawan yang berjuang ketika keluar regulasi orang lain yang menikmati. Biar kita tahu siapa orang-orang yang sudah mengabdi dengan masa pengabdian yang beragam ini. Memang kita juga harus menyadari di sisi lain kondisi keuangan ini memang mengkhawatirkan. Apalagi ada impres terbaru, impres 1 tahun 2025 itu efisiensi anggaran, pemotongan anggaran di seluruh daerah Indonesia. Ini juga jadi problem juga. Maka kekhawatiran pemerintah daerah kemarin itu juga bisa kita maklumi. Tapi di sisi lain sebenarnya ada juga solusi dari pemerintah pusat. Solusi lain. Cuman kita tidak bicara yang belakang lagi, bagaimana ke depan perjuangan ini bisa kita maksimalkan. Moga-moga dengan bersama-sama dengan DPRD, dengan pemerintah daerah, melalui BKPSDM dan di sektor terkait, perjalanan ini ada solusi. Harapannya seperti itu, karena kuncinya pemerintah pusat semua. Jadi saya berharap kawan-kawan juga bisa sabar, karena sesungguhnya saya memahami suasana kebatinan pasti gak enak, pasti gak nyaman, karena statusnya yang ada saat ini. Jadi saya ketika surat ini dikirimkan pun saya sudah komunikasi juga dengan ketua DPR, dengan kawan
langkah-langkah yang akan dilakukan saat ini. Satu-satunya yang paling kita harapkan tentu ada diskresi kebijakan baru dari pemerintah pusat. Nah, ini bagaimana tentu harus kita dorong terus agar ini diberikan tanggapan pemerintah pusat. Itu harapan kami pertama melalui Komisi 2 DPR karena dia dari sektornya di pusat. Silakan kalau ada yang mau sampaikan lagi. Nanti ketua dan pengurus forum ini koordinasi dengan saya ya. Jadi kawan-kawan yang lain nanti mewakili kalau ada yang disampaikan ke kami melalui pimpinan forumnya ya. Biar kita satu pintu. Satu pintu komunikasinya perkembangannya seperti apa nanti saya sampaikan kepada pimpinan forumnya. Ada lagi yang mau sampaikan? Jadi ini Pak, sebelumnya terima kasih atas jawaban dari Bapak. Jadi pertama Pak, kami menunggu informasi dari Bapak. Moga-moga ada secepatnya kabar baik untuk kami. Yang kedua, jadi kami kan sekarang dalam posisi tidak bekerja lagi Pak. Jadi kami mohon izin sama Bapak, bukan demo atau bukan apa. Jadi kami akan untuk sementara dan mohon izin sama Bapak berkantor di kantor DPR, menunggu kabar dari persoalan yang ini Pak. Datang aja, ini kan rumah rakyat. Ya, jadi kami mohon izin sama Bapak. Cuman kalau tidak terlayani dengan baik, misalnya nggak ada minum makan, harus maklumi. Masalah. Karena kami juga dapat pemotongan 50% anggaran itu. Ya, kalau datang kapan saja datang silakan. Istilahnya kami biar mana gitu Pak ya. Ini kan kami punya orang tua. Saya pribadi Pak Ya. belum berani menyampaikan diberhentikan ini kepada orang tua. Makanya kami ke kantor nggak mungkin lagi, bahkan mukanya udah malu gitu di kantor itu, bahkan ya kesinilah kami bisa untuk sementara ini Pak, menjelang keluar resminya permasalahan kami gitu, Pak. Yang penting tetap berjuang, itu yang penting.